Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah transportasi. Jadi ini merupakan model pertama atau permasalahan pertama yang akan kita bahas di kuliah riset operasi. Jadi model transportasi ini merupakan kasus khusus dari masalah program linier. Di mana di sini tujuannya atau biasanya nanti kita sebut sebagai fungsi tujuan adalah to transport a single commodity from various origins to different destination at a minimum total cost. Ada beberapa kata yang digarisbawahi di sini. Yang pertama adalah transport. Berarti nanti di sini di permasalahan transportasi di sini kita bicara tentang memindah suatu barang. Jadi memindah. Jadi ada kayak distribusi. Jadi ada sesuatu yang kita pindah, sesuatu yang kita distribusikan. Dari mana ke mana? Nah ini ada yang namanya origins sama destination. Ini kata kuncinya. Jadi ini adalah maksudnya adalah sumber dan ini adalah tujuannya. Kemudian ada tujuan, kenapa sih? Kan kalau misalkan mau memindah barang ya tinggal dipindah aja. Misalkan dari sumber A ke tujuan 1, kemudian dari sumber B ke tujuan berapa kan tinggal dipindah aja kan bisa. Tetapi kalau di sini karena kita bicara fungsi tujuan, ternyata tujuannya adalah meminimalkan biaya totalnya, biaya operasionalnya. Jadi biaya distribusinya itu harus minimal. Jadi gimana sih kita bisa mendistribusikan barang dari sekelompok sumber kemudian ke sekelompok tujuan tapi dengan biaya yang minimal. Jadi contohnya nih, misalkan kita punya saya sebut merek ya biar lebih mudah. Misalkan kita punya Indomaret di situ. Itu Indomaret itu disebut sebagai tujuannya. Kemudian barang-barang yang ada di Indomaret itu misalkan adalah deterjen, itu kemudian ambil saja itu adalah produknya Unilever. Nah, itu. Nah, Unilever itu ada di beberapa sumber. Jadi tidak hanya satu sumber. Kemudian ada Indomaret yang tersebar di beberapa titik. Nah, ini gimana sih biar biaya operasional kita untuk mendistribusikan barang tadi dari sumber tadi si Unilever yang ada beberapa titik juga ke Indomaret yang juga ada beberapa titik, di sini minimal. Itu tujuannya seperti itu. Oke, jadi ini misalkan adalah kita punya origin di sini, adalah sumbernya adalah ABC, kemudian kita akan mendistribusikan ke tujuan. Tujuan di sini adalah ABCD juga. Ini sebenarnya bukan berarti sama ya. Ini A. Ini sebenarnya hanya notasi saja. Jadi originnya atau sumbernya ada 3, tujuannya ada 4 di sini. Jadi di sini beberapa hal yang akan diperhatikan yaitu total supply available at the origins. Kemudian ada total quantity demanded by the destination. Kemudian shipping cost a unit of goods-nya. Jadi nanti ada beberapa variabel yang kita ketahui ya. Jadi ketika kita mendistribusikan barang, ternyata di sini ada batasannya juga. Ternyata di bagian sumber di sini, misalkan ini adalah pabrik atau gudang Unilever itu, dia tuh punya supply. Jadi berapa sih barang yang bisa dia sediakan oleh si sumber ini? Ini. Itu yang disebut sebagai supply di sini. Jadi barang yang bisa disediakan oleh si sumber ini. Kemudian ada yang namanya destination atau di sini adalah tujuan. Ini berarti kita bicara adalah quantity demanded. Jadi di sini tujuan titik-titik tujuan tadi, misalkan adalah Indomaret itu, dia tuh punya permintaan. Jadi saya minta dikirimkan barang sebanyak ini. Nah, ini tugasnya si sumber ini untuk memenuhi dari permintaan tersebut. Ini nanti yang akan menjadi batasannya. Kemudian ada beberapa hal lagi yang diketahui, yaitu adalah shipping cost-nya.
Jadi nanti tujuan kita kan meminimalkan total cost. Jadi nanti di sini sifatnya deterministik, jadi sudah diketahui ya. Jadi biaya pengiriman maksud saya dari sumber A ke tujuan A itu nanti diketahui. Bisa namanya distribusi kan bisa biaya per kilometer atau mungkin ya biaya bensinnya atau biaya persewaan dari kendaraannya, itu tergantung nanti di permasalahannya. Yang pasti di sini adalah shipping cost, jadi biaya mengirim per unit barang, biaya kirim per unit barang. Itu nanti juga diketahui. Jadi nanti tujuannya dia adalah ini, the minimum atau the optimum shipping program resulting in minimum total shipping cost. Jadi tujuannya adalah kita harus mencari kira-kira total shipping cost-nya yang minimum itu seperti apa, atau solusinya seperti apa yang bisa meminimumkan total cost. Salah satu contoh ilustrasi dari permasalahan transportasi adalah sebagai berikut. Jadi misalkan diberikan biaya transportasi per truk ya di sini dari pabrik ke gudang distribusi di sini. Jadi di sini kalau kita lihat ada 3 pabrik pengepakan, kemudian ada 4 gudang distribusi. Jadi pengepakan di sini ada pabrik pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian gudang distribusi di sini ada gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga, dan gudang keempat. Jadi nanti kalau misalkan kita punya permasalahan, untuk menyelesaikannya bisa dibawa ke dalam tabel transportasi seperti ini. Jadi baris di sini ini adalah menyatakan industri yang akan mensuplai barang. Kemudian yang kolomnya di sini adalah sekelompok industri juga yang akan meminta, jadi meminta dikirimkan barang. Jadi ceritanya di sini adalah kita punya 3 pabrik, kemudian akan ada beberapa permintaan dari gudang distribusi. Jadi misalkan saya minta dikirimkan dari pabrik Anda sebesar berapa unit gitu. Jadi yang di sini kolom terakhir di sini, jadi ini artinya adalah si gudang distribusi 1 itu memerlukan 225 unit barang untuk dikirimkan. Kemudian untuk gudang distribusi 2 ini adalah sebanyak 280. Kemudian gudang distribusi 3 itu adalah sebanyak 100. Sedangkan gudang distribusi 4 adalah sebanyak 175. Kemudian kalau untuk pengepakannya di sini pabrik 1 di sini dia itu bersedia atau bisa mensuplai atau mengirimkan di sini sebanyak 200 saja. Jadi kemudian untuk yang pabrik kedua di sini adalah sebesar 330. Kemudian pabrik ketiga di sini sebanyak 250. Jadi ini adalah banyaknya unit barang yang bisa disediakan, jadi mensuplai disediakan oleh si pabrik. Kemudian kalau untuk ini, jadi ini biasanya disebut sebagai sumber, ini adalah sebagai tujuannya. Jadi sumber itu adalah yang menyediakan barang, tujuan di sini, gudang distribusi di sini, itu adalah si industri yang meminta untuk dikirimkan barang. Jadi kemudian defaultnya ya, jadi dikatakan setimbang itu ketika banyaknya yang disuplai di sini adalah banyaknya dari permintaan juga. Jadi ini kalau kita total itu totalnya adalah 775. Kemudian untuk kapasitas di sini juga 775. Jadi ini namanya keadaan setimbang. Kemudian kita sudah tahu ini ya, dari supply, kemudian permintaan, kemudian ini yang namanya sumber, kemudian ini yang namanya tujuan. Jadi kalau misalkan nanti bikin tabel transportasi, diingat-ingat komponennya, berarti kita butuh sumbernya apa, tujuannya apa, kemudian supply-nya di sini adalah berapa, permintaan di sini juga berapa. Jadi permintaan ini adalah miliknya dari si tujuan, kemudian si supply ini adalah miliknya dari si sumber. Gitu. Kemudian masing-masing nilai dari matriks ini, kalau kita lihat di sini matriksnya adalah ukuran 3x4. Jadi ukuran 3x4 di sini kita punya ada elemen di sini. Jadi matriksnya di sini kita punya elemen di sini adalah 315 yang artinya adalah
biaya kirim. Kalau ini ada tanda bintang ya, jadi berarti adalah puluhan ribu rupiah. Jadi ini adalah 315 puluhan ribu rupiah. Jadi ini maknanya ketika kita atau pabrik satu mengirimkan ke gudang distribusi satu, itu biayanya adalah 315 puluhan ribu rupiah per unit. Jangan lupa satuannya, itu adalah satuan per unit. Jadi ini adalah 200 unit, kemudian 330 unit, dan ini adalah biaya kirim per unit. Tapi kalau misalkan di sini adalah satuannya adalah per truk, bisa juga di sini dinyatakan adalah biaya kirim per truknya itu tadi. Jadi tergantung permasalahannya. Kalau misalkan ini diketahui adalah per truk, berarti ini adalah biaya kirim sekali angkut atau per truk. Berarti ini adalah kapasitas dari setiap atau supply dari setiap truknya tadi itu. Kemudian di sini berarti adalah biaya kirim dari sumber 1 ke gudang 2 dan seterusnya. Jadi defaultnya ini ya. Ingat, ini satuannya adalah bisa unit atau bisa juga per truk ini. Tetapi yang ada di dalam matriks di sini satuannya adalah selalu biaya. Jadi memang berbeda, jangan sampai salah. Ini pasti memang berbeda ya. Jadi yang dalam di sini ini adalah biaya kirimnya, kemudian ini adalah kuantitinya, kuantiti dari barang tersebut. Oke, dari permasalahan ini kita bisa bikin model transportasinya dalam bentuk matematika ya, matematis di sini. Jadi tujuan kita adalah meminimalkan biaya kirim. Jadi kita punya 315x11, 425x12, 215x13 ditambah 517x14 ditambah jadi ini. Jadi biaya kirim dari semua aktivitas ini kita tuliskan di sini. Ini adalah sebagai fungsi tujuan kita. Jadi meminimalkan biaya kirimnya. Ingat, ini adalah satuannya adalah puluhan ribu rupiah per truknya. Kemudian variabel keputusannya yaitu X11, X12 ini adalah banyaknya angkutan truk yang harus dikirimkan dari pabrik I ke pabrik J. Jadi nanti ini adalah biaya per truknya dikalikan dengan banyaknya angkutan truknya. Jadi nanti satuannya akhirnya yang menjadi biaya itu tadi. Kemudian untuk batasannya itu dibagi dua. Jadi ada batasan supply dan ada batasan demand atau permintaan. Bisa kita tuliskan dari pabrik 1 di sini bahwa si pabrik 1 di sini tidak mungkin mensuplai barang atau kebutuhan di sini melebihi dari kapasitasnya. Jadi dia itu kapasitas pabriknya itu hanya bisa mengirimkan sebanyak 200 truk. Ini makanya tandanya adalah kurang dari sama dengan 200 truk di sini. Tidak mungkin lebih. Jadi ini kemampuan mensuplainya hanya 200. Jadi tidak mungkin lebih. Jadi banyaknya barang, jadi kalau misalkan kita bentuk batasannya, X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14, jadi banyaknya truk yang harus dikirim dari pabrik 1 itu tidak mungkin melebihi kapasitasnya. Jadi X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14 tidak mungkin lebih dari 200. Begitu juga untuk pabrik 2 dan pabrik 3. Oke, kemudian gudang 1, gudang 2, gudang 3, dan gudang 4. Jadi batasan yang kedua adalah mengenai demand atau permintaan. Jadi di sini X11 ditambah X21 ditambah X31 di sini namanya permintaan di sini jadi kalau misalkan permintaannya adalah 225, jadi yang dikirimkan jangan kurang dari 225. Ini. Saya mintanya dikirimkan sebanyak 10, jangan sampai dikirim hanya 9. Nah, ini makanya tandanya menjadi lebih besar sama dengan. Jadi permintaannya kalau bisa ya jangan kurang dari 225. Jadi ini. Jadi banyaknya truk yang dikirimkan ke gudang 2 itu harus lebih besar dari 280 truk. Begitu juga untuk yang 3 dan 4 di sini. Kemudian non-negativitas ya, seperti biasa. Kalau kita di sini karena bicara truk, ini di sini mestinya ini adalah integer. Oke.
Tapi di sini karena transportasi di sini sifatnya adalah masih program linear, jadi di sini batasannya cukup X12 lebih besar sama dengan 0. Ini. Pola khas koefisien kendala bisa dinyatakan sebagai berikut. Jadi dalam bentuk matriks, kemudian yang pertama di sini adalah tadi ya, kendala pengepakan atau kita bicara supply tadi. Ini adalah X11, X12, X13, X14. Kemudian ini adalah X21 dan seterusnya. Kemudian ini adalah kendala gudang, jadi bentuknya akan menjadi seperti ini matriksnya. Oke, secara umum masalah transportasi dispesifikasi melalui informasi berikut. Yang pertama adalah adanya suatu komoditi, kemudian adanya kelompok pusat pemasok, yaitu adalah ada batas atas, batas bawah supply, atau yang biasa disebut sebagai sumber. Jadi adanya komoditi, adanya sumber, adanya tujuan, kemudian ada jalur penghubung, yaitu tadi ongkosnya, ongkos satuannya. Kemudian adalah fungsi yang diminimalkan. Jadi ini pasti diketahui semua ya, jadi sumber, tujuan, kemudian ongkosnya, kemudian adalah komoditasnya di situ. Jadi ini tadi contohnya, angkutan truk biji mente kepak, yaitu adalah unit suatu komoditi. 3 pabrik pengepakan, jadi di sini adalah sebanyak M sumber. 4 gudang, berarti adalah N tujuan. Kemudian kapasitas pabrik I, SI sampai dari sumber I. Kemudian permintaan ke gudang J, yaitu adalah DJ, permintaan pada tujuan J. Kemudian biaya kirim perangkutan dari pabrik I ke gudang J. Jadi CIJ ini adalah biaya per unit yang didistribusikan dari sumber I ke tujuan J. Jadi secara umum model transportasi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah jumlahan dari biaya dikalikan adalah banyaknya komoditasnya tadi. Ini disebut sebagai fungsi tujuan yang harus kita minimalkan. Kemudian untuk batasan, itu dibagi jadi 2, yaitu adalah batasan supply dan batasan untuk permintaan. Jadi di sini jumlahan dari komoditas tidak mungkin lebih besar dari supply-nya. Jadi tidak mungkin lebih besar sama dengan supply. Kemudian untuk jumlahan dari komoditasnya juga di sini harus lebih besar sama dengan dari jumlahan komoditasnya. Kemudian dikatakan jumlah pengiriman dari sebuah sumber tidak dapat melebihi supply-nya. Ini tadi yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah jumlah pengiriman ke sebuah tujuan itu harus memenuhi permintaannya. Nanti ketika ditemukan bahwa di sini jumlahan dari penawaran total atau jumlahan dari supply itu sama dengan jumlahan dari permintaan atau demand-nya, ketika di sini tandanya adalah sama, jadi makanya nanti akan disebut sebagai transportasi setimbang. Tetapi ketika tidak setimbang, nanti harus ada yang namanya dummy. Ini, dummy. Jadi, dalam menyelesaikan persoalan nanti, lebih mudahnya kita bawa ke dalam bentuk tabel. Jadi seperti ini. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita tuliskan. Di sini yang pertama adalah sumber. Berarti ada barisnya di sini adalah menyatakan sumber. Kemudian baris terakhirnya adalah permintaan dari tujuan. Kemudian kolom di sini menyatakan tujuan. Kemudian kolom terakhir adalah supply. Supply di sini tapi berkaitan dengan si sumbernya. Kemudian ketika di sini kita punya 3 sumber, berarti akan ada 3 baris. Kemudian baris terakhir adalah permintaan. Ketika kita punya 4 tujuan misalkan, berarti akan ada 4 kolom untuk tujuan tersebut. Kemudian kolom terakhir adalah si supply. Kalau untuk setiap elemen yang ada di sini, jangan lupa ini adalah berarti komoditasnya, yaitu banyaknya quantity yang bisa disupply oleh masing-masing sumber. Misalkan ada M, berarti S1, S2, sampai SM. Kemudian untuk yang barisnya di sini, ini adalah untuk demand-nya. Jadi ada D1, D2, sampai Dn.
Kemudian kotak di dalam ini adalah cost-nya ya, jadi biayanya. Jadi C11, C12, sampai C1N. Ini adalah cost biaya pengiriman dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan. Jadi ini adalah ilustrasinya. Jadi kita punya supply di sini, kemudian ini ada beberapa sumber. Jadi sumber 1 bisa mensupply sebanyak S1, sumber 2 sebanyak S2, sumber M sebanyak SM. Kemudian dari masing-masing sumber di sini akan didistribusikan ke masing-masing tujuan. Jadi tujuannya kita itu adalah kira-kira berapa sih yang harus disuplai atau kita kirimkan ke masing-masing tujuan, dengan harapan adalah biayanya itu adalah minimum. Makanya di sini ada perkalian dengan cost karena biaya kirim per satuan jarak, per satuan truk, misalkan per satuan unit, bisa juga seperti itu. Kemudian ini adalah tujuannya, di sini sampai ada N, dan di sini adalah demand yang harus dipenuhi berdasarkan masing-masing tujuan. Kalau tadi kita bicara model, sekarang adalah pemecahannya. Jadi, bagaimana cara kita mendapatkan solusi dari masalah transportasi. Kalau kita lihat di sini, maka kita akan membagi menjadi dua pemecahan ya. Jadi maksudnya adalah dua proses besar. Yang pertama adalah menentukan pemecahan awal yang layak atau solusi awal yang layak. Kemudian yang kedua adalah uji optimalitas. Mungkin kalau masih ingat kemarin di program linear itu kita punya modelnya dulu, kemudian kita jadikan ada namanya tabel awal. Nah itu yang disebut sebagai solusi awal. Dan di situ kuncinya apa? Dia harus layak, maksudnya adalah visible. Berarti yang si solusi itu harus memenuhi semua kendala. Nah, solusi itu sudah memenuhi semua kendala. Itu yang disebut sebagai pemecahan awal yang layak atau solusi awal yang layak. Apakah sudah optimal tapi di situ? Nah, itu yang harus kita selidiki. Makanya nanti akan ada uji optimalitas itu. Ketika dinyatakan belum optimal, maka harus masuk proses iterasi selanjutnya. Ketika sudah optimal, maksud saya berarti di situ kita sudah mendapatkan solusi optimal, berarti tidak perlu ada iterasi lanjutan seperti itu. Oke, pada kali ini saya hanya akan menjelaskan dulu mengenai bagaimana menentukan solusi awal yang layak atau solusi awal yang visible. Kalau kita lihat di sini ada 3 metode, yaitu yang pertama adalah Northwest Corner Rule, kemudian yang kedua adalah Lowest Cost Entry Method, kemudian yang ketiga adalah Vogel's Approximation Method. Kemudian untuk uji optimalitas nanti akan ada stepping stone, kemudian ada modified distribution method atau MODI di sini. Oke, kita ke penentuan solusi awal yang layak dulu. Penentuan solusi awal. Di sini ada 3 metode ya. Jadi yang pertama adalah Northwest Corner Rule, kemudian Lowest Cost Entry Method, kemudian Vogel's Approximation Method. Oke, kita ambil contoh ini, yang pertama di sini. Permasalahan transportasi dari suatu pabrik mobil dapat dijelaskan pada tabel berikut ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada sumber seperti biasa. Jadi permasalahan transportasi itu ketika akan kita selesaikan atau kita cari solusi optimalnya, itu harus kita sajikan dalam bentuk tabel. Ini. Jadi tabelnya seperti apa? Ya ini adalah defaultnya. Jadi kita harus buat, ini adalah sumber untuk yang baris, kemudian ada tujuan untuk yang kolom. Kemudian ada supply, ini berkaitan dengan masing-masing sumber. Kemudian permintaan di sini berkaitan dengan masing-masing tujuan. Kalau kita lihat di sini, berarti sumbernya itu ada 3. Jadi sumbernya di sini namanya adalah A1, A2, A3. Berarti si sumber ini tugasnya apa? Dia akan mensuplai barang, ini, mensuplai barang untuk dikirimkan ke tujuan yang ada. Nah, ada keterbatasan bahwa si masing-masing sumber di sini hanya bisa menyediakan supply-nya ya bukan
tak terbatas, tapi terbatas. Jadi makanya misalkan di sini adalah dia hanya bisa mensuplai sebanyak 8 untuk si sumber 1. Sumber yang kedua hanya bisa menyediakan sebanyak 10. Sumber 3 hanya sebanyak 20. Ini. Jadi ini adalah kuantitinya ya, kuantiti. Oke. Nah, si sumber itu akan mengirimkan atau mendistribusikan supply di sini ke masing-masing tujuan. Tujuan di sini adalah kita punya 1, 2, 3, 4 atau B1, B2, B3, dan B4. Nah, kemudian dari masing-masing tujuan dia itu meminta. Makanya di sini dikatakan ada demand atau permintaan. Saya minta tolong dong dikirimkan sebanyak berapa gitu. Ini tujuan 1 di sini meminta sebanyak 6 unit di sini. Kemudian ya, untuk yang sumber 2 permintaannya adalah sebanyak 8. Kemudian yang tujuan 3 maksud saya tujuan ya. Yang tujuan 3 di sini adalah 9. Kemudian tujuan 4 di sini adalah 15. Ini. Kemudian berkaitan dengan biaya transportasi. Ini yang harus kita minimalkan karena fungsi tujuan kita adalah minimalkan biaya ongkos kirim. Jadi ini adalah biaya pengirimannya ya di sini. Ini adalah sebanyak 2 juta rupiah di sini. Kemudian di sini adalah 7 juta rupiah, 4 juta rupiah, yang berarti adalah ketika kita mendistribusikan produk di sini dari sumber 1 ke tujuan 1, maka biayanya di sini adalah sebesar 2 juta rupiah per tonnya atau per unit. Kalau di sini dalam satuan ton ya. Jadi ini berarti satuannya sama semua ini. Ini 8 ton. Ini kemudian 10 ton, 20 ton, 6 ton, 8 ton, 9 ton, 15 ton. Berarti ini adalah biaya 2 juta rupiah per tonnya. Ini. Jadi biaya kirim untuk dari sumber 1 ke tujuan sumber 2 maksud saya. Sumber 2 ke tujuan 1 itu adalah sebesar 7 juta rupiah per tonnya. Kemudian dari sumber 3 ke tujuan 1 adalah sebesar 4 juta rupiah. Oke, ini adalah model transportasi kita yang kita sajikan dalam bentuk tabel. Sebelum kita masuk ke pencarian solusi awal kita, pastikan bahwa tabel ini sudah setimbang. Apa maksudnya setimbang? Tadi sudah saya jelaskan bahwa dikatakan setimbang ketika jumlah dari permintaan itu sama dengan jumlah dari supply-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah dari permintaan di sini adalah sebesar 38. Supply-nya juga sebesar 38. Berarti ini adalah keadaan setimbang. Oke, kalau sudah setimbang berarti langsung bisa kita cari solusinya. Nanti kalau misalkan tidak setimbang, berarti harus ditambahkan suatu dummy. Dummy itu maksudnya adalah suatu pabrik, atau suatu gudang, atau suatu sumber, suatu tujuan yang di situ fungsinya masih tidak real. Jadi di situ hanya untuk membantu kita dalam proses iterasi mencari solusi. Kita masuk ke metode yang pertama ya. Jadi ini mulai kita iterasikan atau kita selesaikan. Tujuannya adalah mencari solusi awal yang layak. Oke. Kita gunakan Northwest Corner Rule seperti biasa. Ini berarti Northwest Corner ini maknanya apa? Berarti adalah sudut barat laut. Kalau misalkan kita punya arah angin, arah mata angin di situ, kalau barat laut berarti ada di mana? Berarti ada di pojok kiri atas gitu. Yang berarti nanti proses kita itu akan dimulai dari pojok kiri atas. Oke, sebelum mulai ke prosedurnya atau langkah-langkahnya, jadi lebih mudah kalau misalkan penyajian tadi, ini kan supply-nya ya tadi ya, supply, kemudian ini demand, permintaan. Cost-nya di sini diletakkan di pojok atas sini ya. Jadi kecil di sini. Ini adalah maksudnya adalah cost biaya kirimnya. Ini biaya kirimnya seperti ini. Oke. Langkah pertama, alokasikan sebesar A1 pada kotak di posisi sudut kiri atas, yaitu adalah kotak K11. Atau di sini adalah variabel X11. Besarnya adalah minimum dari S1 dan D1.
Jadi kita diminta untuk mengisi kotak ini, di mana besarnya adalah minimum dari supply 1 dan demand 1. Supply 1 dan permintaan 1. Jadi di sini kita diminta untuk mengalokasikan untuk X11 kita ya, di sini sebesar A11. Ini yang disebut sebagai kotak K11. Ini adalah kotak K12, kotak K13, dan seterusnya. Ini nanti akan isinya di sini, ini akan mewakili variabel keputusan kita. Ini adalah X11, ini adalah X12. Isinya ya, maksud saya adalah nanti bilangan yang setelah kita dapatkan atau solusinya di situ. Kemudian kita akan mengalokasikan di sini sebesar A11 adalah minimum dari S1 dan D1. Kalau kita lihat di sini, supply kita atau S1 kita adalah 8. Kemudian D1 kita di sini adalah sebesar 6. Berarti minimumnya berapa? Jadi 6 dan 8 di sini berarti minimumnya adalah 6. Ini. Jadi intinya adalah ketika kita mengisi kotak di sini, kita lihat supply dan demand yang bersesuaian. Jadi kita mengisi ini, berarti kita lihat barisnya yang bersesuaian berarti 8. Kemudian dari sini yang kolomnya bersesuaian berarti ya 6. Kemudian kita ambil minimumnya. Maknanya apa sih? Berarti di sini kita akan mengalokasikan sebesar 6 unit. Ini. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita alokasikan sebesar 8. Padahal di sini permintaannya hanya 6. Nggak boleh. Makanya kita ambil yang minimum di sini. Kan pilihannya di sini 6, 8. Kenapa kok tidak dipilih yang 8? Kenapa kok harus kita pilih minimum? Karena itu tadi. Kan kita tidak mungkin mengalokasikan di sebesar 8. Padahal permintaannya di sini adalah sebesar 6. Gitu. Jadi angka 6 di sini adalah keputusan kita, berarti untuk sumber 1 mengirimkan ke tujuan 1 itu adalah sebesar 6 unit atau 6 ton tadi itu. Ini. Oke. Kemudian langkah kedua, pada baris 1, kolom 1 kurangkan dengan nilai S1 dan D1 dengan alfa 11. Pada baris atau kolom yang sisa supply atau permintaannya sama dengan 0. Kemudian beri tanda X menyatakan bahwa dia adalah sudah jenuh. Jika pada baris atau kolom sisa supply permintaan keduanya sama dengan 0, maka beri tanda silang pada salah satu kolom baris atau barisnya. Oke. Jadi di sini adalah kita kurangkan nilai S1 dan D1 dengan alfa dengan A kita. Jadi di sini yang bersesuaian tadi karena kita sudah minimum dari 8 dan 6, sekarang kita kurangkan masing-masing di situ dengan 6. Jadi 8 di sini kita kurangkan 6, maka akan menjadi 2. 6 di sini kita kurangkan 6, maka akan menjadi 0. Ini. Jadi yang awalnya 8 berubah jadi 2, ini menjadi 0. Nah ini yang dikatakan ketika di sini nilainya 0, ini namanya adalah sudah jenuh. Artinya apa? Berarti kita tidak bisa menambahkan quantity ataupun kita tidak bisa mengirimkan barang lagi di kotak kosong yang ada di sini. Kalau di sini kita isi, pasti nanti permintaan kita akan menjadi lebih besar dari 6 tadi. Makanya di sini sudah tidak boleh. Yang dikatakan sudah jenuh. Ini. Jadi kita berikan tanda silang. Ini. Jadi ketika permintaan atau supply kita sudah 0, maka di sini langsung kita tabel K1, K21 dan K31 kita cross di sini karena dinyatakan sudah jenuh. Oke. Jika kolom yang disilang, maka alokasikan sebesar A12 pada kotak K12. Dengan cara adalah A12 adalah minimum dari S1 dikurangi A11, D2. Kemudian sebaliknya, jika baris yang disilang, maka alokasikan sebesar A21 pada kotak K21. Dengan A21 itu adalah minimum dari supply yang kedua dengan D1 dikurangi A11. Oke, jadi kalau ini sudah di cross, intinya adalah kita jalannya mengular. Jadi kita nggak bisa mengisi di bawah sini karena sudah jenuh. Maka yang akan kita isi selanjutnya adalah kotak sebelah kanannya di sini.
Nih, jalannya mengular. Jadi kalau nggak ke bawah ya ke kanan, ke bawah ke kanan. Tidak mungkin diagonal. Jadi gini. Oke, jadi kita akan mengisi kotak di sini. Sama kayak tadi, berarti kita punya supply di sini adalah sebesar 2. Dan di sini sebesar 8. Berarti kita cari minimumnya, berarti kita pilih yang 2. Langkahnya sama kayak tadi, ketika kita sudah mengalokasikan, berarti masing-masing nilai di sini akan dikurangkan dengan nilai yang sudah kita alokasikan. Berarti 2 di sini dikurangi 2 jadi 0, 8 di sini dikurangi 2 jadi 6. Oke, ini. Maka di sini jadi 0, ini jadi 6. Ketika ada 0 berarti dinyatakan ini sudah jenuh. Berarti di sini tidak boleh ada pengalokasian lagi. Jadi ini harus kita crosskan. Nah, seperti ini. Jadi ulangi proses di atas baris atau kolom yang ada sampai kotak di posisi sudut kanan bawah terisi. Jadi kita proses terus sampai semuanya di sini akan terisi. Oke, kalau kita lihat di sini kita nggak boleh mengisi kanan karena di sini sudah cross ya. Jadi harus kita ke bawah di sini. Di titik di sini, jadi tidak boleh meloncat juga, pasti langsung di kotak selanjutnya. Jadi di K22 di sini kita cari nilai A22-nya. Di sini kita punya 6, di sini punya 10, berarti minimumnya adalah sebesar 6. Kemudian masing-masing dari permintaan dan supply kita kurangkan dengan 6. Ini. Kemudian kalau kita punya 0 di sini berarti ada yang sudah jenuh, berarti atas di sini sudah jenuh. Oke, berarti langkah berikutnya apa? Kita pindah ke sebelah kanannya. Kita punya supply 4, demand-nya adalah sebanyak 9, berarti kita alokasikan di sini sebesar 4. Benar. Kemudian kita kurangkan di sini dengan 4, di sini dengan 4, berarti jadi 0, di sini jadi 5. Nah, langkah berikutnya karena di sini ada yang 0, berarti ada yang jenuh di sini. Maka kita crosskan. Kemudian kita berarti gerak ke bawah, di sini ada 5, di sini ada 20, berarti di sini akan menjadi 5. Kemudian masing-masing supply dan demand kita kurangkan dengan nilai 5 tadi, berarti di sini jadi 0, di sini jadi 15. Oke. Kemudian tinggal satu kotak ya di sini. Berarti di sini ada 15 dan di sini ada 15, otomatis jadi 15. Masing-masing kita kurangkan dengan 15 jadi 0. Nah, pasti nanti ketika semua kotak di sini sudah ada isinya ya, maksud saya sudah ada yang cross, kemudian tidak ada kotak kosong maksud saya. Di sini sudah terisi, kemudian pasti di sini kondisinya sudah 0 semua. Kalau misalkan tidak terjadi 0, berarti perhitungan kalian ada yang salah di situ. Jadi pasti cocok, di sini pasti menjadi 0 dan di sini juga menjadi 0 permintaannya. Nah, ini adalah metode sudut barat laut. Jadi kita mulai dari pojok kiri atas, kemudian mengular mengikuti hasil dari yang kita peroleh hingga ke ujung kanan bawah di sini. Jadi kita peroleh hasil akhir tabelnya itu adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah tadi ya, ini jawaban yang tadi ya. Cuman di sini sudah dikembalikan lagi 6, 8, 9, 15-nya untuk memberikan informasi di sini. Jadi tadi solusi kita itu adalah yang warnanya ada background-nya di sini ya. 6, 2, 6, 4, 5, 15. Yang maknanya apa? Berarti kita akan mengirimkan dari sumber 1, yaitu A1, ke B1 di sini sebesar 6 ton tadi kita. Kemudian dari sumber 1 ke tujuan 2 sebesar 2. Kemudian dari sumber 2 ke tujuan 2 sebesar 6. Sumber 2 ke tujuan 3 sebesar 4. Sumber 3 ke tujuan 3 sebesar 5. Kemudian sumber 3 ke tujuan 4 sebesar 15. Dan yang lainnya berarti adalah 0. Jadi yang cross-cross ini adalah 0. Yang berarti kita tidak mengirimkan ke situ. Jadi sumber 2 tidak mengirimkan ke tujuan 1. Sumber 3 tidak mengirimkan ke tujuan 1. Dan seterusnya. Jadi sebesar 0 yang dikirim. Kalau kita lihat di sini, pasti cocok. Jadi ini, ketika di sini 6, di sini 2,
Kan dia supply atau mengirimkan di sini adalah sebesar 6 dan 2. Kalau ditambahkan kan jadi 8. Nah, ini cocok dengan supply-nya dia. Jadi saya bisa mensupply 8, yaitu adalah 6 dikirimkan ke tujuan 1 dan 2 dikirimkan ke tujuan 2. Begitu juga untuk yang ini. Sumber 2 ini punya supply-nya sebesar 10. Nanti dengan pengirimannya atau di sini adalah rencana pengirimannya adalah ke tujuan 2 sebesar 6, ke tujuan 3 sebesar 4. Ini. Begitu juga untuk si sumber 3. Kita punya supply-nya 20, dengan pengalokasian nanti adalah ke tujuan 3 sebesar 5, kemudian ke tujuan 4 sebesar 15. Itu kalau dari sisi supply. Begitu juga kalau dari sisi demand. Jadi benarnya pabrik atau misalkan tujuan 1 di sini dia hanya meminta sebesar 6. Nah, permintaan sebesar 6 ini akan dia peroleh ternyata cukup dari sumber 1 saja. Sumber 2 dan sumber 3 tidak perlu mengirim, nggak masalah. Dia akan terpenuhi dari si sumber 1. Begitu juga untuk ini. Dia meminta pabrik atau tujuan 2 di sini meminta sebesar 8. Maka akan dipenuhi dari sumber 1 dan sumber 2. Begitu juga untuk si tujuan 3 dan tujuan 4. Sehingga diperoleh biaya transportasi, tadi kan ini adalah satuannya adalah 6 juta ya, 6.000 per ton. Jadi kalau misalkan ini adalah biayanya adalah 6.000 rupiah per ton, dengan yang dikirimkan adalah sebesar 6 ton. Jadi biaya di sini adalah nanti totalnya adalah 2 dikali 6. Kalau ini 6 kali 2, ditambah 2 kali 3, ditambah 6 kali 3, ditambah 4 kali 4, ditambah 5 kali 7, ditambah 15 kali 2. Jadi biaya per satuan unitnya dikalikan dengan banyaknya unitnya itu tadi di sini. Ya, yang lainnya kok nggak ada ya, karena hasilnya 0. Ini kan 0 dikali 5, 0 dikali 1, makanya tidak perlu ditulis, nggak masalah. Maka biayanya di sini adalah sebesar 117. Oke, sebelum masuk ke metode selanjutnya, yang perlu diperhatikan dari sudut barat laut adalah ketika titik kita tadi menyelesaikan, kita tidak memperhatikan cost-nya sama sekali, tidak memperhatikan biayanya sama sekali. Iya kan? Tadi hanya ya bergerak dari kotak 1, kotak 2 gitu mengular. Padahal kita punya cost di sini. Ini tidak diperhatikan sama sekali kalau di sudut barat laut. Makanya di sini pada tujuan kita kalau di model transportasi adalah meminimalkan biaya. Ini. Jadi kadang makanya di sudut barat laut di sini merupakan metode yang tidak begitu bagus untuk mendapatkan solusi awalnya. Ini. Oke, jadi ini adalah solusi awalnya ya. Apakah sudah optimal solusi ini? Nah, ini makanya harus kita uji. Jadi ini yang disebut sebagai solusi awal, dia layak. Bisa ditunjukkan bahwa layak kan tadi, karena sama, di sini supply dan demand-nya sudah cocok, tetapi di sini belum tentu optimal. Makanya nanti akan ada uji optimalitas. Metode yang kedua adalah ini, lowest cost entry method, atau biaya terkecil ya, atau CIJ terkecil. Nah, berdasarkan nama metodenya, maka dia akan memperhatikan biaya yang ada di tabel transportasi. Jadi dia akan memilih berdasarkan biaya terkecil dari setiap kota. Oke, kita mulai. Ini langkahnya adalah yang pertama, dimulai dari variabel dengan biaya terkecil. Kemudian kita alokasikan jumlah maksimum yang dapat diizinkan oleh penawaran dan permintaan ke variabel tersebut. Kemudian kolom atau baris yang dipenuhi lalu disilang. Ya, ini sama kayak tadi. Misalkan kalau sudah jenuh, maka akan disilang. Oke, ini adalah tabelnya. Jadi kalau lowest cost entry method atau CIJ terkecil atau biaya terkecil dimulai dari kota yang memiliki biaya paling kecil. Jadi di sini kita punya cost-nya di sini adalah 1, di sini ada 1. Nah, ini ada 2 yang cost-nya paling kecil, ini sebenarnya bebas ya. Boleh mau milih yang kota ini dan kota ini, terserah. Jadi bebas. Karena di sini tidak ada ketentuan.
Kalau misalkan WinGSB, mungkin ya kalau di proses iterasi dia akan mengambil kolom yang paling depan di sini. Oke, kita alokasikan. Kalau kita lihat di sini dia memilih contoh ini memilih kotak yang belakang di sini. Jadi biaya terkecilnya adalah 1 yang ada di sini. Sama seperti tadi, kalau kita punya di sini permintaannya 8, kemudian sampainya 20, berarti akan kita alokasikan sebesar kita ambil yang minimum. Jadi 8 dan 20 di sini kita alokasikan sebesar 8. Kemudian masing-masing dikurangi nih 8 tadi, maka di sini jadi 0, di sini jadi 12, berarti yang jenuh adalah yang mana? Berarti yang atas ya. Ini kita cross gini. Nah, ketika sudah sampai tahapan kita menemukan yang jenuh dan kita silang di sini, kita cari kembali. Kira-kira kotak yang akan diselesaikan lagi yang mana? Nah, ketika kita memilih, maka kotak yang sudah terisi atau yang sudah cross ini tidak boleh diperhatikan lagi. Jadi kita hanya tinggal memperhatikan kotak-kotak yang belum ada isinya. Sama seperti tadi, berarti kita pilih berdasarkan biaya yang paling kecil. Berarti biaya yang paling kecil ada di kotak ini. Oke, kita punya 8 dan 15, berarti kita alokasikan sebesar 8. Kemudian masing-masing dikurangkan 8, maka menjadi 0, di sini jadi 7. Berarti ini sudah jenuh, berarti yang ke kiri itu jadi cross. Seperti itu. Kemudian kita punya di sini, berarti kita cari lagi cost terkecilnya, berarti kita punya 2 di sini. Karena yang lainnya, ini ada 1, tapi kan sudah jenuh atau sudah terisi. Ini sudah terisi juga, berarti kita ambil yang di sini, cost terkecilnya, berarti kita alokasikan, di sini ada permintaan 7, sampainya 12, berarti kita ambil 7 masuk di kotak ini. Kemudian masing-masing kita kurangkan dengan 7, maka di sini akan menjadi 0, di sini jadi 5. Maka yang sudah jenuh adalah atasnya ya. Begitu lagi proses selanjutnya, kita punya kotak yang belum terisi, di sini ada 4, 7, karena ada yang sama, boleh bebas mau pilih yang mana. Di sini kita alokasikan sebesar 9. Oke, di sini ada 10, 9 ya. Kemudian kita kurangkan masing-masing dengan 9, maka ini akan menjadi jenuh. Oke, tinggal 2 kotak, kemudian berarti cost terkecilnya adalah 4. Kita punya 6 di sini dan 5 di sini, berarti kita alokasikan sebesar 5. Masing-masing kita kurangkan dengan 5, maka akan menjadi 0 dan 1. Kemudian kotak terakhir, di sini tinggal 1 dan 1, berarti kita alokasikan sebesar 1. Maka jadi 0 semua. Maka nanti akan diperoleh ya solusi awalnya adalah seperti ini. Ini tadi permasalahannya sama dengan yang si metode awal ya. Permasalahan sama, nilainya sama. Cuman cara penyelesaiannya berbeda, yang tadi menggunakan metode Northwest Corner. Kemudian di sini menggunakan CEJ terkecil. Dan ternyata kan hasilnya di sini kalau kita lihat memang berbeda juga. Jadi ini adalah solusi ketika kita menggunakan CEJ terkecil. Jadi di sini dialokasikan sebesar 1, di sini 5. Maka sumber 2 ke tujuan 1 sebesar 1 yang dikirim. Kalau kita cek pasti sama juga. Di sini 8, di sini 8, ini 1 tambah 9, di sini jadi 10, 5, 8, 7, cocok ya 20. Begitu juga untuk si kolom. Jadi kemudian kita hitung. Nah, ini adalah solusi dari CEJ terkecil. Ketika solusinya seperti ini ternyata biayanya adalah sebesar 93. Nah, kan? Jadi kalau kita bandingkan dengan Northwest tadi, kan yang jauh lebih minimum adalah si ini tadi CEJ terkecil 93 saja. Tadi si Northwest itu 117 ya. Jadi ini lebih kecil lagi biayanya. Apakah sudah optimal? Belum tentu. Jadi makanya nanti harus diuji optimalitas. Metode pencarian solusi awal yang terakhir di sini adalah Vogel. Ini Vogel ini nama orang ya, jadi Vogel's approximation method. Kita gunakan permasalahan yang sama, tapi kalau dilihat di sini ketika kita gunakan Vogel, kita tambahkan kolom dan baris baru. Di sini namanya adalah penalty. Jadi kolom di sini penalty, kemudian barisnya kita tambahkan juga penalty. Oke, langkahnya
tulis selisih dari minimum dan nilai minimum berikutnya masing-masing kolom atau baris bersesuaian pada kolom penalti. Jadi kita diminta untuk mencari dari masing-masing baris di sini dan kolomnya adalah minimum pertama dan kemudian minimum berikutnya. Kemudian kita hitung selisihnya. Itu yang dikenakan sebagai penalti. Jadi kita cek dulu biayanya ya. Dari baris pertama di sini biaya minimumnya adalah 1. Kemudian dari baris yang kedua biaya minimumnya adalah 2. Jadi selisihnya adalah sebesar 1. Itu yang disebut sebagai penalti. Nih. Begitu juga untuk baris yang kedua. Minimum pertama adalah 3. Minimum kedua adalah 4. Maka penaltinya adalah 4 kurangi 3. Selisihnya di sini berarti jadi 1. Baris ketiga juga seperti itu. Minimum pertama adalah 1. Minimum kedua adalah 2. Maka penaltinya sebesar 1. Kerjakan juga untuk si kolomnya. Kolom kita punya di sini. Minimum pertama adalah 2, minimum kedua adalah 4. Jadi penaltinya sebesar 2 karena 4 dikurangi 2. Kemudian untuk kolom berikutnya, penalti yang pertama adalah 1. Yang pertama, biaya minimum pertama adalah 1. Biaya minimum kedua adalah 3. Ini ada kembar ya, tapi bisa langsung dikurangkan. Jadi di sini penaltinya adalah 2. Begitu juga untuk ini berarti adalah 1, di sini juga 1. Ini disebut sebagai penalti. Oke. Identifikasi maksimum penalti dan kolom atau baris yang bersesuaian. Mengalokasikan jumlah maksimum yang dapat diizinkan oleh penawaran dan permintaan ke variabel dengan biaya terendah. Jadi setelah kita dapatkan penalti, kita cari yang maksimum yang mana. Ini kan 1, 1, 1. Di sini 1, 1, 2, 2. Yang maksimum berarti adalah 2. Dan kebetulan di sini ada 2 angka yang sama. Setelah kita dapatkan maksimumnya, kita cari kotak kosong yang punya biaya paling rendah. Kalau kita lihat di sini, kolom ini, biaya paling rendah adalah 2 di sini. Ini adalah biaya terendah dari penalti maksimum. Kalau dari sini, dari yang kolom berikutnya, ini kan juga penalti maksimum karena kebetulan nilainya sama. Biaya terendahnya adalah 1. Jadi kita bisa pilih ini, karena di sini kolom yang pertama itu 2, dan kolom satunya adalah 1, ya berarti biaya paling rendah adalah si 1 ini. Maka kita alokasikan di sini. Ya pengalokasiannya sama seperti yang metode-metode sebelumnya ya. Kalau kita punya 8 di sini, dan 20 di sini, berarti kita harus mengalokasikan sebesar 8. Kemudian kita kurangkan. Kemudian kalau udah jenuh di cross. Jadi itu. Jadi intinya adalah ketika Vogel di sini kita harus mencari penaltinya dulu. Kemudian kita cari penalti maksimumnya. Kemudian kita pilih kotak kosong yang punya biaya paling rendah di situ. Oke. Maka setelah kita cross gini, kita harus hitung penalti mulai dari awal lagi, karena ini sudah tidak diperhatikan. Jadi yang kita perhatikan adalah kotak-kotak yang belum terisi. Jadi ini adalah biaya minimum pertama, biaya minimum kedua, maka di sini 1. Ini adalah yang baru ya. Ini karena sudah di cross, maka biaya minimum pertama adalah 4. Biaya minimum kedua adalah 6. Makanya di sini penaltinya berubah jadi 2. Begitu juga untuk ini, biaya minimum terkecilnya di sini adalah 2, di sini 4, maka jadi 2. Ini juga, kalau ini karena sudah jenuh bisa dikasih strip ya, karena sudah tidak kita hitung penaltinya lagi. Oke, setelah kita dapatkan penalti yang baru, berarti kita cari biaya yang paling kecil dari penalti yang maksimum. Jadi adalah baris yang kedua, baris yang ketiga, kemudian kolom yang pertama kita pilih yang biayanya paling kecil. Di sini 7, di sini 4, di sini 4, di sini 7, di sini 6, di sini 2. Berarti yang kita pilih adalah si 2 di sini. Kita punya 12 dan ada 15, berarti kita alokasikan sebesar 12. Maka kita crosskan. Seperti ini. Kemudian kita hitung lagi penaltinya. Jadi seperti itu terus. Jadi ini adalah penalti yang baru. Yang maksimum ada di kolom 4 dan kolom 1.
biaya minimumnya dari di 1, berarti kita alokasikan di sini sebesar 3. Nah, kemudian kita nolkan, kita cross. Kita hitung penalti yang baru, kita pilih ini ya, yang paling besar penaltinya, kemudian pilih biaya yang paling kecil, maka di sini dialokasikan sebesar 5, kemudian di cross dan seterusnya. Ini. Maka ini adalah hasil akhirnya. Maka kita punya solusi awal seperti ini. Jadi kalau kita lihat, maka di sini pasti sama ya. Jadi HP-nya jadi 0 karena sudah alokasikan semua, permintaannya juga seperti itu, dan penaltinya juga sudah strip semua di sini. Jadi dari metode Vogel kita peroleh solusi seperti ini. Jadi berbeda lagi dengan si Northwest Corner dan CEG terkecil. Setelah kita hitung, biayanya ternyata di sini adalah sebesar 88. Jadi lebih besar daripada si CEG terkecil, tapi lebih kecil daripada si Northwest Corner di sini. Tapi bukan jaminan juga bahwa CEG terkecil itu adalah metode yang paling bagus ya. Jadi bukan jaminan. Hanya saja itu tergantung nanti dari permasalahan atau datanya juga. Saya kira cukup sekian ya untuk metode pencarian solusi awal beserta model transportasi itu sendiri. Pada meeting selanjutnya atau video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji optimalitasnya tadi. Jadi tadi itu kan masih solusi awal, belum tentu optimal, maka harus kita lakukan uji optimalitas. Itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.